terlihat begitu ya dengan semangatnya yang terdengar pagi ini. Mas Nafan, kita langsung akan Iya betul sekali. membahas terkait prospek dari atau kinerja dari Aksat Indonesia sejauh ini. Kita tahu pemulihan ekonomi sudah berangsur pulih, pembangunan infrastruktur juga nampaknya ini sempat bahkan tidak berhenti begitu ya sebagai salah satu bidang esensial juga begitu. Nah, Anda melihat seperti apa kinerja Aksat sejauh ini? Ya, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk kinerja ACST ya per kuartal kedua tahun 2021 memang kita akui masih mencatatkan net loss ya sekitar 153,2 miliar. Tapi memang jumlah net loss tersebut ya tidak sesignifikan dibandingkan dengan misalkan di antara tahun 2020 maupun juga 2019 misalkan. Kalau untuk tahun 2020 saja itu mencapai net loss-nya mencapai 252 miliar, bahkan untuk di tahun 2019 memang mencapai 404 miliar. Memang kita akui bahwasanya pada waktu tahun-tahun tersebut itu kan merupakan tahun di mana pemerintah menerapkan kebijakan PSBB tentunya begitu dalam rangka pengendalian COVID-19 ya kan. Di sisi lain juga sambil menanti kedatangan vaksin. Tapi kan untuk di tahun ini saja kan situasi sudah sangat berbeda ya. Misalkan telah terjadi akselerasi program vaksinasi massal misalkan, kemudian juga berkat penerapan PSBB secara terpadu pun juga kita juga melihat bahwasannya tren penurunan dari kasus COVID-19 secara 7-day moving average itu sudah menurun, sehingga tentunya mobilitas ya, tingkat mobilitas itu meningkat ya, apalagi kalau misalkan jika di jalan tol begitu ya. Sehingga kalau saya pikir memang di jalan tol ini kan merupakan salah satu bisnis yang memang kalau saya amati ya itu terus memang ya? berpotensi sangat pulih begitu ya, terus dan positif begitu ya, karena memang kita melihat dari tingkat mobilitas di jalan tol sudah semakin ini ya, mulai semakin menunjukkan kepadatan yang memadai, kemudian juga pastinya juga diiringi dengan ada peningkatan pergerakan manusia maupun juga barang dan jasa, dan juga tentunya dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pengguna jalan tol ya yang semakin cepat, juga tentunya dari potensi laba rugi juga akan berubah, dari rugi misalkan juga akan berubah menjadi laba misalkan begitu. Tapi ini sifatnya mesti long term begitu ya kalau saya akui. Baik Mas Nafan, nah ini sudah terlihat kalau kita membedakannya dengan 2020 jelas semuanya terdampak begitu, dan infrastruktur juga apalagi sempat terhenti juga untuk beberapa jangka waktu. Tapi saat ini di 2021 sudah masuk di semester 2 ini juga ekonomi sudah mulai pulih, pembangunan tetap berjalan, ditambah lagi nih ada raihan kontrak perseroan yang sebenarnya jumlahnya cukup masif begitu yang masuk kepada Aksat, tapi nampaknya masih rugi. Perseroan masih mengalami kerugian. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama kerugian ini masih terjadi untuk di perseroan? Ya memang kalau kita akui bahwasannya untuk menjadi penyebab kerugian ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya ini ya, meningkatnya operating loss misalkan begitu, dan juga kalau misalkan jika untuk tingkat revenue saja misalkan kalau kita amati ya itu hanya di tahun 2021 ya kuartal kedua itu hanya 644 miliar. Memang hal tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 748,7 miliar. Tapi yang paling penting ialah kalau misalkan jika kita melihat secara Q on Q ya, itu sebenarnya pertumbuhan dari pendapatan itu menunjukkan V-shape ya. Misalkan pada tahun 2020 untuk final year itu tercatat sekitar 1,2 triliun begitu ya. Terus kalau misalkan jika terjadi untuk di kuartal pertama kan pasti kan juga terjadi penurunan pendapatan, tapi kan secara kuartal untuk kuartal kan terjadi augmentasi gitu, sehingga nanti pada proyeksi akhir tahun 2021 ini juga mestinya bisa di atas 1 triliun gitu ya untuk pendapatan gitu. Jadi ini lebih cenderung V-shape kalau menurut saya begitu ya. Cenderung V-shape, tapi kondisinya sekarang sudah ada di titik kenaikan yang kedua atau seperti apa kondisi dari keuangan dari Aksat sendiri? Iya, pendapatan ya. Misalkan untuk pendapatan memang kita akui bahwasannya kalau secara kuartal pertama itu kan di 381 miliar. Untuk di kuartal kedua ini meningkat jadi 644 miliar begitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita di kuartal selanjutnya seyogianya ya misalkan untuk kuartal ketiga maupun juga final year itu akan terjadi peningkatan pendapatan, sehingga praktis nanti kan kinerja katakanlah untuk
net loss pun juga akan berpotensi berkurang begitu ya untuk forecast-nya begitu. Sehingga saya pikir ini juga pastinya ini juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi yang memang sangat identik dengan adanya peningkatan mobilitas baik manusia pun juga jasa, apalagi dalam hal penggunaan jalan tol begitu. Ya. Dan juga kontrak-kontrak yang mulai masuk dan mulai dikerjakan oleh Akset begitu ya. Iya betul, untuk kalau kontrak. untuk proyek infrastruktur yang saat ini sedang dikejar begitu, ini ada jalan tol dan juga PLTM mini hidro begitu. Ini seberapa besar dua proyek ini bisa menopang kinerja ataupun pendapatan dari perseroan, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya akui memang untuk Ascet memang lebih fokus kepada jalan tol ya. Kalau kita tahu kan bahwasannya selain dari jalan tol pengerjaan proyek jalan tol misalkan di kawasan Serpong maupun dari Tangerang, ada juga kan akses ke Bandara Kertajati misalkan gitu. Dan ini kan juga sepertinya masih berlangsung. Dan di sisi lain juga memang ACST tersebut juga fokus terhadap pengembangan proyek yang memang sifatnya strategis lainnya, misalkan dari pembangunan power plant, kemudian juga pembangunan dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro misalkan ya. Itu kalau menurut saya kan memang ini juga tujuannya agar supaya bisa meningkatkan kapasitas maupun juga kapabilitas perusahaan dalam rangka katakanlah bisa memperbaiki kinerja fundamental yang lebih baik begitu kan. Dan juga di sisi lain kalau misalkan jika kita melihat dari ini ya, dari progres pembangunan infrastruktur ke depan ya, sepertinya dari raihan kontrak tersebut memang sih meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu begitu ya. Kalau saya ingat begitu ya. Paling yang pasti dengan adanya pemulihan ekonomi yang lebih progresif ya, tentunya juga kita harapkan pengerjaan daripada kontrak tersebut juga bisa selesai begitu, secepat selesai ya, sehingga nanti hal tersebut juga bisa meningkatkan potensi ini ya, perbaikan kinerja cash flow dari emiten tersebut kalau menurut saya. Baik, dan tadi bisa memperkecil juga net loss yang sudah dialami selama awal di 2020 dan di awal 2021 begitu ya. Lalu untuk anak usaha begitu Mas Nafan, ini dikabarkan juga anak usaha justru ada diberikan suntikan dana pinjaman oleh induk usaha tambahan dari 10 miliar menjadi 15 miliar. Sejauh mana kalau Anda melihat anak usaha dari Akset Indonesia ini sebenarnya juga posisinya bisa menopang kinerja dari perseroan sejauh ini? Oke, iya terima kasih. Adapun saya pikir bahwasannya memang ini aksi korporasi yang patut kita apresiasi ya kalau dari induk usaha atau parent company. Ini kan juga merupakan bagian dari Astra Group ya. Kalau kita melihat bahwasannya Astra Group ini kan juga melihat bahwasannya potensi daripada Ascet dalam pembangunan infrastruktur di tanah air pun juga ini ya sangat potensial gitu ya. Dan memang sih di sisi lain memang kita akui bahwasannya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini kan ialah bagaimana agar supaya bisa menciptakan kinerja cash flow yang positif begitu. Maka dari itu kan juga kita melihat adanya aksi private placement misalkan gitu oleh Astra Group kepada Ascet gitu dalam rangka untuk agar supaya bisa mendapatkan atau meningkatkan likuiditas ya, agar supaya mereka untuk anak usaha ini bisa memanfaatkan hal tersebut dalam hal untuk meningkatkan raihan kontrak gitu ya. Sehingga saya pikir raihan kontrak meningkat, maka dari itu potensi dapat pembangunan infrastruktur juga meningkat, maka dari itu juga nanti juga hal ini juga akan berkontribusi positif ya terhadap kinerja emiten tersebut ya, memang sifatnya secara jangka panjang tentunya. Baik, gitu. Artinya saling menopang satu sama lain antara induk usaha dengan anak usaha dengan memberikan pinjaman itu tadi agar kontrak-kontrak besar ini juga bisa didapatkan oleh anak usaha begitu ya. Baik, kita masih akan melanjutkan dialog kita di segmen berikutnya membahas seperti apa pergerakan saham dari ACST di Dialog Corporate Action. Akan segera kembali pemirsa sesaat lagi. Akset Indonesia Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2013. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anda silakan. Pemirsa, saham PT Akset Indonesia Tbk telah menjadi salah satu yang pergerakannya menarik untuk dinikmati. Kita simak bersama datanya. Kita lihat untuk PT Akset Indonesia Tbk dengan kode emiten ACST ini melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 24 Juni 2013 atau 8 tahun lalu di papan utama dengan bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan komersial dan infrastruktur.
Selanjutnya di sektor infrastruktur dengan subsektor konstruksi bangunan, industri konstruksi bangunan. Berikutnya kita lihat siapa saja pemegang saham dari ACST ini. Sebesar 10,41 miliar lembar saham atau sebesar 82,17% ini dikuasai atau dipegang oleh PT Karya Supra Perkasa, dan berikutnya senilai 2,25 miliar lembar saham atau sebesar 17,83% dipegang oleh publik. Dan bersama kita akan simak juga pergerakan nilai saham ACST. Di semester 1 tahun ini, tahun 2021, kita lihat pada 4 Januari berada di level Rp434 per lembar saham. Kemudian naik di posisi tertinggi untuk tahun ini yaitu pada 13 Januari. Ini berada di level 580 per lembar saham. Namun terus turun, kita lihat pada 28 Juni 2021 ini berada di level terendahnya yaitu di Rp202 per lembar saham, dan kemudian rebound, dan pada penutupan 24 September lalu ini berada di level Rp248 per lembar saham. Ya, kembali ke Anda, Cakri. Terima kasih Ando untuk informasi Anda terkait ACST. Kembali ke Mas Nafan. Mas Nafan, kita melihat seperti apa kinerja saham dari Akset menurut Anda itu tadi di 580 harga tertinggi yang tercatat di 13 Januari. Nampaknya penurunannya cukup menukik tajam hingga Juni. Ada kita lihat V-shape ya di Juni ini. Apa kemungkinan tadi Anda katakan bisa ada peluang untuk kenaikan lagi untuk saham ACST hingga akhir tahun nanti? Oke, ya terima kasih. Adapun kalau saya melihat dari sisi analis teknikal, bahwasannya memang pergerakan harga saham mengalami penurunan dari awal dari Januari ya, hingga ke bulan Juni gitu ya. Tapi kalau misalkan jika kita melihat dari bulan Juni, kemudian bulan Juli hingga seterusnya begitu ya, ini pergerakan harga saham sudah mulai berada pada sideways area gitu. Kalau misalkan jika kita tarik dari garis down trend line misalkan di antara Januari hingga harga tertinggi Januari hingga harga tertinggi dari Agustus, itu pergerakan harga sahamnya sudah melewati dari major down trend line tersebut gitu ya, sehingga ini sudah memasuki fase sideways. Tapi meskipun demikian di sini pergerakan harga saham ini sedang berupaya misalkan untuk breakout dari posisi asymmetrical triangle yang digambarkan dari harga terbawah pada bulan Juli gitu ya, sehingga kan ini menyempit. Kalau misalkan jika sudah terjadi breakout nih misalkan dari ACST, maka potensi menuju ke level resistance ini yang akan diuji ialah 270 hingga 310 untuk ACST gitu. Jadi sebaiknya investor cermati breakout tersebut ya kalau menurut saya dari ACST tersebut. Oke, untuk mengantisipasi hal tersebut sebaiknya rekomendasi Anda terhadap ACST seperti apa? Oke, di sini kalau menurut saya sih lebih cenderung ini ya, wait and see ya. Kalau misalkan jika ACST sudah breakout ya maka akumulasi berlaku begitu, karena untuk saat ini kelihatannya untuk indikator moving average ini kelihatannya masih menyempit gitu ya, sehingga saya pikir investor bisa prudent terlebih dahulu sambil menunggu kalau misalkan jika breakout di 260, misalkan kalau harga saham sudah di atas 260 begitu ya, sudah tercipta, maka dari itu dia bisa ke level resistance di level 270 dan 310 gitu strateginya. Tertinggi bisa di 310. Baik, wait and see rekomendasi untuk ACST. Dan yang terakhir mungkin untuk pendapatan yang bisa diraih perseroan hingga akhir tahun dalam hitungan Anda seperti apa dengan melihat kondisi kontrak-kontrak besar yang juga sedang dijalankan oleh Akset saat ini? Ya, memang semestinya untuk potensi pendapatan ya, misalkan kalau kita lihat dari tahun 2020 itu kan pendapatan mencapai 1,2 triliun ya. Kalau misalkan jika kita melihat dari proyeksi untuk tahun ini kan kelihatannya untuk pendapatan sepertinya masih berjalan progresif ya, begitu ya, untuk kenaikan trennya. Jadi kalau saya pikir untuk 1 triliun lebih pun juga semestinya masih bisa tercapai untuk pendapatan ACST. Memang ya kurang lebih di antara 1,3 triliun begitu. Jadi semestinya ini bisa lebih baik dibandingkan dengan total pendapatan di 2020. Baik. Terima kasih Mas Nafan dan Gusta telah bergabung bersama kami dan beserta analis dan juga rekomendasinya untuk hari ini. Sehat selalu.